Halo kawan, masih bersama saya Lucky yang setia menemani kalian. Kali ini Lucky akan membahas alur cerita film serial Bollywood bergenre action misteri yang dirilis tahun 2021 di India. Jai Bhim adalah drama sosial Tamil yang alur ceritanya diangkat dari kasus kehidupan nyata dari seorang lawyer atas kasus ketidakadilan dan penyiksaan tahanan terhadap suku terpinggirkan di India. Film ini berhasil meraih 9,6/10 poin di situs film IMDb. Pencapaian tersebut menunjukkan film ini dapat memikat para penontonnya. Begitu juga Lucky sendiri yang akan memberikan poin 100 jika ada. Sebab memang begitu bagus alur cerita terkandung dalam film ini yang harus dibahas. Bagaimana keseruan ceritanya? Sebelum melanjutkan ceritanya, Lucky ingatkan untuk siapkan camilan, jangan lupakan minuman, tontonlah sambil rebahan. Oke, gaskan. Pada awal film kita diperkenalkan dengan masyarakat kasta terendah yang terpinggirkan yang bernama Raja Kanu. Kita sebut saja Mehmet dan istrinya Sangani yang kita sebut Miti. Kita ubah namanya ya guys, soalnya terlalu sulit penyebutannya. Mereka adalah masyarakat kasta terendah yang minim pendidikan dan pengetahuan. Sekalipun mereka sudah besar, mereka tetap tidak tahu membaca dan menulis. Keseharian mereka dihabiskan untuk berburu, memanah, dan menguli. Kehidupan mereka sangat sederhana dan rumah mereka pun amat begitu mewah. Suatu ketika, rumah Pak Klebun kemasukan ular senduk yang berbisa. Sampai-sampai istri Pak Klebun ketakutan. Kemudian Pak Klebun menyuruh asistennya untuk memanggil Mehmet ke rumahnya guna menangkap ular tersebut. Sesampainya Mehmet di rumah Pak Klebun, Mehmet melakukan tugasnya untuk menangkap ular itu sendiri sampai akhirnya ular itu pun tertangkap. Keesokan harinya, Mehmet mendapat pekerjaan untuk membuat bata di luar kota. Mehmet pun berangkat dengan teman-temannya dan meninggalkan istri serta anaknya. Di tempat lain, Pak Klebun mendapati istrinya yang kehilangan perhiasannya. Sontak, Pak Klebun langsung melaporkan kejadian itu ke polisi setempat. Lalu polisi pun langsung menyidik rumah Pak Klebun. Dan hasilnya ditemukanlah 2 sidik jari yang belum ditemukan identitasnya. Akan tetapi, polisi mendapatkan info bahwa orang luar yang masuk ke dalam kamar adalah si Mehmet. Sontak polisi itu berkeyakinan besar bahwa Mehmetlah pelakunya. Keesokan harinya, Pak Klebun mendatangi kantor polisi dan mendesaknya agar segera menemukan pencurinya. Jika tidak, Pak Klebun akan melaporkannya pada inspektur langsung. Desakan itu menggiring polisi untuk mencari Mehmet ke desa terpencilnya. Sesampainya di rumah Mehmet, polisi itu tidak menemukan Mehmet di sana. Kemudian polisi tersebut membawa Miti dan kakak Mehmet untuk dibawa ke kantor polisi guna diinterogasi. Scene berpindah kepada tokoh utama di film ini yang bernama Chandra. Chandra adalah lawyer yang bersifat nasionalis yang gemar membela hak asasi manusia di sana. Chandra seringkali menangani kasus ketidakadilan hukum yang timbang sebelah dan tumpul kepada penguasa. Scene kembali lagi pada Miti yang tiba-tiba Miti sudah terbebas dari penjara. Dan berkat bantuan Bu Guru, Miti dapat bertemu dengan Chandra. Tujuan Miti ke sana ingin curhat kepada Chandra. Kronologi yang dialami olehnya selama berada di dalam penjara. Miti pun bercerita. Pada malam itu, Miti lagi tidur dengan anaknya. Tiba-tiba datanglah polisi yang mencari Mehmet. Karena Mehmet tidak ada, polisi membawa Miti ke kantor polisi. Di sana Miti diinterogasi secara kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Padahal pada saat itu Miti sedang hamil. Karena belum menemukan Mehmet, polisi terus mencarinya dan selalu membawa orang yang tidak bersalah untuk diinterogasi secara tidak pantas. Sampai-sampai Lucky tidak tega melihatnya. Di tempat lain, Mehmet sedang bekerja di tempat kerjanya. Saat Mehmet pulang, Mehmet membawa oleh-oleh dan hadiah yang dimaksudkan untuk anak dan istrinya. Alih-alih ingin membahagiakannya, Mehmet ditangkap dan dipukuli oleh mata-mata polisi dan menyerahkannya pada polisi tersebut. Sungguh malang nasibnya.
Sesampainya di kantor polisi, Mehmet dipaksa mengaku bahwa ia mencuri. Akan tetapi Mehmet sama sekali tidak mengaku bahwa dirinya mencuri. Polisi membebaskan Miti dan yang lain. Akan tetapi Mehmet, ponakan dan kakak Mehmet masih ditahan dan disiksa oleh polisi. Sampai Mehmet atau lainnya ada yang mengaku bahwa mereka mencuri. Singkat cerita, pihak kepolisian mengabarkan kepada Miti bahwa Mehmet dan yang lainnya hilang melarikan diri. Mendengar hal itu, Miti bergegas mencarinya kemana-mana yang ditemani oleh Bu Guru. Setelah hilir mudik mencari, pada akhirnya berkat bantuan teman Bu Guru, Miti dapat bertemu dengan Chandra, si lawyer hebat yang tidak memungut ongkos sepeser pun. Miti meminta bantuan Chandra untuk menangani kasusnya. Chandra menganalisa kasus tersebut, yang mana kasus itu adalah kasus habeas corpus. Oke guys, habeas corpus adalah mekanisme pemulihan kasus yang memungkinkan seseorang untuk melaporkan penahanan atau pemenjaraan yang melanggar hukum kepada pengadilan, agar pengadilan meninjau apakah penahanan itu sesuai dengan hukum atau tidak. Karena habeas corpus adalah hukum dasar dalam konstitusi federal dan negara untuk jaminan kebebasan dan hak seseorang di hadapan hukum. Sudah paham? Oke, sama, Lucky juga kurang paham. Oke, lanjut guys. Pada sidang pertama, Chandra mengajukan kasus tersebut kepada hakim untuk ditindaklanjuti. Setelah hakim menerima pengakuan dari Miti, hakim menerima kasus tersebut dan akan berlanjut kepada sidang kedua yang dihadiri oleh para tersangka, yaitu pihak kepolisian, serta dihadiri jajaran pemerintah lainnya, yang mana wali kota sendiri yang akan menangani kasus itu sendiri sebagai penasehat pembela. Sidang pun ditutup. Pada sidang kedua, kepolisian membawa 3 saksi yang paham akan kejadian perkara tersebut. Saksi pertama dari seorang dokter, saksi kedua dari pemilik toko apotik, saksi ketiga dari pemilik pabrik penggiling. Semua saksi menceritakan apa yang mereka alami, namun Chandra kurang begitu yakin dengan semua penjelasan mereka. Pada akhirnya, Chandra meminta pada hakim agar memperbolehkannya untuk melakukan investigasi penelusuran silang, agar dapat membuktikan semua kejahatan oknum kepolisian secara fakta. Hakim pun memperbolehkannya dan sidang pun berakhir. Keesokan harinya, Chandra melakukan investigasi ke tempat kejadian perkara demi mengumpulkan bukti-bukti kejahatan oknum polisi kepada kasta terendah yang terpinggirkan dan kepalsuan berita Mehmet yang melarikan diri. Chandra meyakini bahwa semua saksi dari pihak kepolisian adalah palsu. Nyatanya, Chandra menemukan bukti. Pertama, jarak dari kantor polisi ke tempat praktek dokter itu sejauh 3 km, yang mana hal tersebut tidak memungkinkan tahanan yang sudah dipukul melakukan perjalanan sejauh itu. Kedua, saat di apotik, Chandra menemukan fakta bahwa resep yang ditulis dokter tidak sama dengan obat yang dikeluarkan oleh apotik, yang mana obat yang diberikan oleh apotik adalah obat pencuci perut. Hal tersebut membuat Chandra semakin yakin bahwa itu adalah settingan saksi. Ketiga, saksi dari pemilik pabrik penggiling padi yang menerima telepon dari Irut Tupa kakak Mehmet. Ia mengabarkan kalau ia lari dari kantor polisi dan akan kembali jika keadaannya memungkinkan. Dan ia juga menitip salam kepada keluarganya. Nyatanya, Chandra mendapat bukti bahwa nomor telepon yang menelpon lokasi telepon tersebut ada di luar kota. Harus pakai kereta dan jaraknya 50 km lebih. Hal mustahil bagi tahanan yang sudah dipukuli untuk melakukan hal tersebut. Kemudian Chandra menemui inspektur kepolisian. Chandra meminta inspektur untuk ikut dengan Chandra dan memecahkan kasus tersebut dengan hati nurani. Inspektur tersebut mengiyakan dengan ragu-ragu. Dan setelah ia ikut dengan Chandra, ia menemukan berbagai kasus kekerasan kepolisian yang semena-mena kepada kasta rendah yang terpinggirkan. Pada akhirnya, inspektur tersebut mau ikut Chandra untuk memecahkan kasus ini secara hati nurani. Chandra dan inspektur tersebut menggabungkan skillnya untuk menelusuri setiap kantor polisi. Kantor demi kantor ditelusuri sampai akhirnya, tanpa diduga Chandra melihat kasus korban yang meninggal di pinggir jalan, yang mana desa tersebut tidak ada yang dapat mengenalinya. Setelah Chandra minta bukti foto kepada dokter forensik, akhirnya terungkap bahwa Mehmet sudah meninggal. Sungguh malang guys.
Pencarian dari combo tersebut masih belum selesai sampai ke semua penjuru kantor polisi. Sampai akhirnya pencarian mereka membuahkan hasil. Ternyata keponakan dan kakak Mehmet dipenjara di kantor polisi yang sangat jauh dari tempat tinggal mereka. Singkat cerita, sidang terakhir pun dimulai. Semua saksi dan bukti yang Chandra dapatkan dibawa ke pengadilan. Dan saksi kunci terakhir yaitu keponakan serta kakak Mehmetlah yang terpenting dalam sidang itu. Saat hakim mempersilahkan saksi kunci itu menceritakan kejadian yang dialaminya, terungkaplah fakta bahwa Mehmet meninggal di sel yang mana mereka bertiga memang disiksa secara terus-menerus sampai mereka mau mengaku secara terpaksa bahwa mereka mencuri. Mayat Mehmet sengaja dibuang di perbatasan dan 2 orang lainnya sengaja diasingkan untuk menghilangkan jejak kebusukan oknum kepolisian. Dan film pun tamat. Ending yang mengharukan. Film ini adalah film yang diangkat dari kisah nyata, guys. Kejadian tersebut memanglah ada dan pernah terjadi di negara India. Semoga hal tersebut tidak terjadi di negara kita ya, guys. Amin. Tegakkan keadilan dan suarakan kebenaran. Hanya itu pesan yang dapat Lucky sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jika ada request atau ide film lainnya, silahkan tulis di kolom komentar video ini. Saya Lucky izin pamit. See you.